gadisku, apakah kau bahagia di dunia modern ini? Ataukah kau butuh sesuatu yang lebih? Aku jatuh. Di waktu yang baik, aku menemukan diriku yang mendambakan perubahan. Sepenggal lirik ini, terjemahan dari lagu Shalom yang dinyanyikan oleh Lady Gaga dan Bradley Cooper dalam itu menjadi soundtrack film A Star Is Born yang rilis 2018. Lagu Shalom mengisahkan tentang ketertarikan antara pria dan wanita. Ketertarikan tersebut mendorong mereka untuk berdialog satu sama lain, saling mendengarkan satu sama lain, dan sampai pada pemahaman bahwa mereka ingin menjalin hubungan yang mendalam, bukan hanya hubungan yang dangkal. Jadi lagu Shalom tadi itu berarti dangkal, merupakan sebuah metafora bahwa suatu hubungan harus dijalani dengan mendalam, dengan serius, dan bukan secara dangkal. Konfrater yang terkasih dalam Kristus, pada malam Paskah ini Tuhan mengajak kita untuk menyelami dirinya secara mendalam, secara serius, dan bukan secara dangkal. Dalam kitab Kejadian, Allah dialami sebagai pencipta yang menciptakan segala sesuatu. Sedangkan dalam kitab Keluaran, Allah dialami oleh bangsa Israel sebagai pembebas. Ia membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Nubuat Nabi Yesaya memberitakan perjanjian damai dengan Sion, di mana Allah dilihat sebagai penebus umatnya. Allah penyelamat dan penebus itu tampak dalam diri Yesus Kristus yang bangkit dan menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain. Konfrater yang terkasih dalam Kristus, menyelami kebangkitan Tuhan seperti menceburkan diri dan menyelam dalam lautan misteri Allah yang menyelamatkan. Menyelami Allah sebagai penyelamat acap kali menimbulkan dua sikap hati bersamaan, antara percaya sekaligus tidak percaya, takut sekaligus tidak takut, bahagia sekaligus sedih. Sikap hati ini akan muncul ketika Allah sebagai penyelamat dibenturkan dengan pengalaman yang menakutkan. Mungkin seperti sekarang wabah virus corona, kita bertanya Allah sebagai penyelamat itu yang bagaimana? Pengalaman inilah yang dialami oleh Maria Magdalena dan Maria yang lain ketika meninggalkan kubur Yesus, antara percaya sekaligus tidak percaya, dan mereka berjalan dengan ketakutan sekaligus sukacita. Namun pengalaman akan peristiwa kebangkitan Yesus mentransformasi diri mereka menjadi baru. Konfrater yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil yang baru saja kita dengar menceritakan perjalanan Maria Magdalena dan Maria yang lain itu dari rumah ke kubur, dari kubur ke kaki Yesus yang bangkit. Maka saya menambahkan dua hal baik dari bacaan Injil malam ini. Pertama, penginjil Matius dalam Injilnya melukiskan kisah kebangkitan Yesus dengan cerita tentang Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi berziarah ke makam Yesus. Kebangkitan Yesus menurut penginjil Matius pertama-tama diketahui oleh perempuan. Mengapa perempuan? Pandangan umum sampai akhir-akhir ini bahwa setiap informasi yang diperoleh perempuan akan berkembang dengan cepat karena diceritakan dari mulut ke mulut. Ini tidak bermaksud untuk menjelekkan perempuan. Kita tahu sendiri kalau perempuan berkumpul bersama pasti ada gosip. Kau tahu tidak mama ini beras. Gosip ini seringkali itu membunuh orang secara perlahan. Namun lewat kebangkitan Yesus, tendensi untuk menceritakan apa yang buruk dari orang lain akan berubah menjadi memberitakan kabar baik. Kita pun dalam menjalankan panggilan kita diajak untuk terlibat memberitakan hal baik, bukan ikutan menggosipkan orang lain. Hal kedua,
Penginjil Matius menceritakan bahwa Maria Magdalena dan Maria yang lain segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita besar. Penginjil Matius juga menceritakan bahwa Yesus berjumpa dengan mereka dan memberi salam. Dan mereka mendekati Yesus dan memeluk kaki Yesus. Kemudian Yesus menguatkan mereka, jangan takut, dan mengutus mereka untuk pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Yesus sendirilah yang berinisiatif bertemu, menguatkan dan mengutus perempuan-perempuan tadi. Konfrater sekalian, seperti Maria Magdalena dan Maria yang lain, kita pun dalam menjalani panggilan sebagai calon garam misionaris SPD seringkali mengalami perasaan cemas, takut jangan sampai dimarahi oleh prefek, tapi juga ada perasaan bahagia dalam kebersamaan kita. Kita takut dan cemas karena kita tidak tahu masa depan seperti apa yang menanti kita di depan. Itu seperti kita bangun di satu kamar yang asing, kamar yang baru dan gelap, kita cari-cari kontak lampu, kita raba-raba karena sesuatu tidak pasti. Tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa Yesus sendiri yang akan berinisiatif menegur kita, menguatkan dan mengutus kita. Asal kita mendekatkan diri kepada Yesus, menjalankan relasi yang mendalam, tidak dangkal, sehingga kita bersama Santo Paulus boleh berujar, kita telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Yesus.